Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia dari program pertukaran mahasiswa Merdeka dengan kampus asal Universitas Bung Hatta, NPM asal 20.112.111.175. Di kelas bisnis Islam ini saya akan memaparkan materi mengenai bisnis Islam dan konsep kepemilikan. Ada materi mengenai kepemilikan individu atau bisa disebut dengan milkiyah fardiyah. Nah, di sini kepemilikan individu adalah hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkan secara langsung atau mengambil kompenasi atau iwat dari barang tertentu. Ada sebab-sebab kepemilikan yang telah dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada waris. Waris termasuk dalam kategori sebab bagi individu untuk dapat memiliki harta. Penetapan waris didasarkan pada nas Quran yang qat'i, bersifat taufiki dan tidak disertai dengan ilat. Dan selanjutnya ada kebutuhan harta untuk hidup. Dalam Islam, orang yang memiliki bisa bekerja atau tidak bekerja karena kondisi tertentu diberikan aturan agar nafkahnya ditanggung oleh yang berkewajiban menanggung nafkahnya, atau bisa disebut dengan mengikuti jalur ahli waris. Bagaimana jika dia meninggal? Jika ahli waris tidak ada, maka akan dibebankan kepada negara yang ditanggung baitul mal. Selanjutnya ada memberi harta negara kepada rakyat. Pemberian negara kepada rakyat yang diambil dari baitul mal untuk memenuhi hajat hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan mereka. Misalnya modal untuk menggarap sawah, termasuk dalam kategori kepemilikan individu. Pemberian seperti ini bersifat memindahkan kepemilikan sehingga harta yang telah diberikan kepada rakyat adalah sah menjadi miliknya. Harta yang diperoleh individu tanpa kompensasi harta atau tenaga diakui oleh Islam sebagai sebab kepemilikan individu. Di antaranya adalah hadiah, hibah, wasiat, mahar, diyat, dan lukotah atau barang temuan maupun santunan dari negara. Di sini ada kepemilikan umum, milkiyah ammah, yaitu kepemilikan umum adalah iji syar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan syar'i, diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. Kepemilikan umum menurut sistem ekonomi Islam. Barang kebutuhan umum. Barang kebutuhan umum adalah segala barang atau harta yang masuk kategori fasilitas umum, yang jika tidak ada dalam suatu negara maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Selanjutnya ada barang tambang besar. Barang tambang pada dikelompok menjadi dua, yaitu barang tambang terbatas dan barang tambang yang besar. Pada barang tambang terbatas yang jumlahnya terbatas boleh dimiliki oleh pribadi karena jumlahnya yang kecil, maka akan diberlakukan hukum rikaz yang nanti dikeluarkan 1/5 bagian harta untuk zakat. Dan pengertian bagi barang tambang yang besar ini, dia memiliki jumlahnya yang tidak terbatas, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk ke dalam kepemilikan umum. Selanjutnya, ada kepemilikan umum menurut sistem ekonomi Islam, yaitu sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi. Secara zatnya memang boleh dimiliki oleh individu, namun kepemilikan individu termasuk memiliki ilat, yaitu terlarang untuk dimiliki oleh individu apabila sumber daya air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu. Ditinjau dari segi fakta bahwa barang-barang ini adalah barang-barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Nah, selanjutnya ada materi mengenai kepemilikan negara. Milkiyah daulah. Milkiyah daulah, harta milik negara, adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi. Namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala negara khalifah, yaitu menurut pandangan dan ittihad khalifah. Ada 6 jenis harta milik negara. Yang pertama ada jizyah, ghanimah, fa'i, karaj, usyur, dan rikaz. Nah, sekarang kita membahas tentang jizyah, yaitu hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan kepada pemerintah Islam. Harta ini akan dibagi untuk kemaslahat seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati 1 tahun. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah yaitu hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dari kaum kufar dengan jalan perang atau jihad, harta rampasan perang ghanimah. Selanjutnya, yang ketiga ada fa'i, hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dari kaum kufar tanpa melalui peperangan atau musuh melarikan diri.
Untuk pembagian harta faiz, semuanya diserahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu bertindak sebagai kepala negara. Yang keempat ada kharaj, hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin dari kaum kufar. Kharaj adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari kaum kufar, baik dengan secara perang maupun damai. Selanjutnya ada usyur. Usyur adalah tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang pendudukannya memeluk Islam tanpa peperangan. Ketentuan untuk pungutan bagi tanah usyiriyah adalah mengikuti hukum-hukum zat hasil pertanian. Yang terakhir ada rikas. Rikas ini adalah harta yang telah diperoleh dari aktivitas menggali kandungan bumi. Bagi mereka yang memiliki pertambangan yang berskala kecil atau yang boleh dimiliki individu, apabila memperoleh emas, perak, tembaga, dan sebagainya akan dikenakan kumus, yaitu 1/5. Selanjutnya ada penggunaan kepemilikan atau infakul mal. Nah, pengguna harta yang dihalalkan. Nah, ada mubah, wajib, dan sunnah, makruh. Dan juga ada pengguna harta yang diharamkan, yaitu israf dan tazir, tarif, dan bakil serta taktir. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi bisnis Islam dan konsep kepemilikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.